Baik, kita mulai. Mau mencatat silakan, mau merekam silakan, mau pulang juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kajian setiap malam Ahad yang konsisten hadir ini ibu-ibu. Kita bersyukur pertama diberikan iman Islam. Kita masih berislam, sementara luar sana ada banyak yang murtad. Atau Islam tapi tidak sholat, atau Islam tapi tidak peduli terhadap Islam, atau Islam tapi memperolok-olok Islam, atau Islam masa bodoh dengan Islam. Banyak enggak? Banyak ya. Yang kedua, kita bersyukur diberikan apa, Bu? Sehat. Dengan sehat kita bisa ngaji, dengan sehat bisa beraktivitas, dengan sehat bisa berbuat banyak, dengan sehat bisa beribadah. Sakit dikit aja ibadah terganggu. Ibu bersin aja terganggu sholat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu. Bersin saja terganggu, apalagi demam. Ya bunda ya. Tapi karena kita lebih banyak sehat dari sakit, waktu sehat lupa bersyukur. Alhamdulillah, seperti ini. Alhamdulillah, lupa bersyukur. Waktu sakit baru sadar. Istighfarnya banyak waktu sakit itu, Bu. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Waktu sehat lupa. Itulah manusia, tempat lupa. Ya. Yang ketiga, diberikan apa? Sempat. Orang lain belum tentu mau datang. Walaupun hukumnya fardu ain, walaupun wajib, walaupun penting, walaupun bermanfaat, walaupun mengajak ke surga, belum tentu datang. Yes, rapatkan aja kemari. Itu ke depan aja Pak ya, yang baru datang ya. Rapatannya. Rapat aja ke sini. Iya, geser supaya ke depan. Nak, yang baju biru ke depan aja, Nak. Ayo. Bapak, Ibu tahu nggak? Kita duduk di sini dengar kajian Quran ini. Ada miliaran malaikat mendoakan kita loh. Masya Allah. Ada miliaran malaikat sekarang mendoakan kita, memintakan ampun dosa kita ketika menghadiri kajian Quran. Karena Quran itu kitab suci dari Allah yang maha suci. Makanya kita kalau ngaji itu kalau bisa dari rumah berwudu. Setiap hari habis sholat, habis mandi itu berwudu. Jadi kondisi kita berwudu terus. Ya insya Allah. Ya bunda ya, berangkat dari rumah berwudu, mau ke pasar berwudu, mau ngerumpi berwudu, ya supaya terhindar ngerumpi. Subhanallah. Tema hari ini kacamata mana nih? Oh iya mas. Udah uzur. Membangun keluarga sakinah. Kira-kira menurut ibu keluarga ibu udah sakinah enggak? Jujur enggak ibu? Udah sakinah enggak keluarga ibu? Sholat tepat waktu, yang wanita berhijab syar'i, suami sholatnya ke masjid, anak laki-laki tidak sholat di rumah, ada uang rajin sedekah, ngerumpi tidak pernah lagi. Kira-kira sudah masuk kelompok ini enggak kita hari ini? Kalau sudah, insya Allah kita orang soleh loh Bu. Insya Allah. Saya yakin ibu-ibu sudah berhentilah ngomongin orang. Ibu ini saya yakin sudah bukan seperti itu lagi. Karena ibu insya Allah wanita soleha. Buktinya malam ini kan orang ke mall ibu mau ngaji, orang jalan-jalan ibu mau datang kemari. Ini pahalanya Masya Allah loh Bu. Coba lihat malam Ahad, penuh mall, ribuan orang, tidak pernah diundang. Ini diundang belum tentu datang. Ke mall itu gak ada yang undang itu. Begitu buka hari ini penuh sampai tutup lagi. Saya kadang bingung, apa sih dilihat di mall itu ya? Saya nggak nyaman di mall itu. Karena bukan dunia kita.
dunia lain itu. Karena bukan dunia kita, kita tidak nyaman. Baru kelihatan wajah ibu-ibu yang bergerut-gerut itu. Ketika kita nyaman mengaji, enjoy mengaji, ibu adalah orang beriman loh ibu. Tapi ketika ibu gelisah, setengah jam aja sudah bolak-balik lihat jam, walaupun jamnya memang baru misalnya. Something wrong, you know? Can you speak English? Little. Yeah. Baik, satu. Membangun keluarga sakinah dimulai dengan satu, mengajarkan keluarga untuk bertauhid. Pasti harus mengajarkan keluarga untuk bertauhid. Catat aja bu, nggak apa-apa. Catat boleh, direkam boleh. Kalau ibu bawa HP direkam aja, nggak capek. Kenapa bu? Ibu sering mengeluh sama saya. Ibu-ibu ya, bukan ibu ini. Pak Munzir, anak saya kalau di rumah sholat rajin, tapi begitu kuliah di ITB, UGM, itu sholat itu jarang. Sholat itu kadang Jumatan aja tidak. Pak di rumah rajin pak, karena ternyata dia sholat di rumah karena ibunya, bukan karena Allah. Karena apa bu? Dia ibadah karena ibunya, bukan karena Allah, karena tauhid belum benar. Kalau orang sudah bertauhid, Allah maha menyaksikan, Allah maha tahu, Allah maha penolong, pasti sholat karena Allah. Betul ibuku tidak ada di tempat, betul ayahku tidak melihat, betul orang tidak melihat aku sholat subuh, tapi aina Allah. Terhalang orang melakukan dosa ketika dia mengingat Allah. Begitu kita mau ngambil barang orang, astagfirullah, Allah melihat, menangis kita itu. Astagfirullah, kok siang ini aku terlambat sholat, ya Allah. Sementara makanku tepat waktu, gajianku tepat waktu, minum air gratis, mandi air gratis, bernapas oksigen gratis. Giliran sholat cuma 5 menit. Apalagi maaf anak-anak sekarang, sholat nak tar kayak petasan, sholat nak tar. Salahkah anak itu? Tidak. Yang salah demi Allah ibunya, karena tidak mendidik anak sejak kecil. Anak disuruh sholat setelah dia dewasa, dia tidak menjadikan sholat bagian dari hidup. Tapi kalau sejak 3 tahun merasa sholat bagian dari hidupnya. Ibu-ibu sering mengeluh sama saya, kenapa ya pak anak saya suruh sholat susah? Karena ibu nyuruh sholat sudah 14 tahun. Ngurus anak sholat itu sejak 4 bulan bu. Saya 3 bulan saya sudah bawa anak saya ke masjid, saya gendong itu sholat bu. Sujud saya letakin, bangkit saya gendong lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia gini, ada memori sejak kecil. Aku dibawa ayahku sholat, terbangun memori dia. Aku diperkenalkan ayah dulu masjid, diperkenalkan ayah sholat, diperkenalkan ayah pengajian, diperkenalkan ayahku kepada orang-orang soleh. Ibu kan bangga kalau bertemu artis, bertemu orang terkenal, bertemu pejabat negara, bukan bertemu ulama. Ibu nggak pernah kan bangga, alhamdulillah Pak Munzir, saya kemarin membawa anak saya ke rumah ulama. Nggak ada kan ibu pernah bertemu ke rumah ulama. Ibu bangga kalau bertemu artis, bertemu pejabat negara, bertemu jenderal, tapi tidak bangga dan bersyukur bertemu dengan ulama. Betul ya? Nggak pernah saya dengar orang, oh Masya Allah Pak, kemarin saya bertemu ulama, saya bawa anak saya Pak ke rumah ulama. Nggak ada. Nggak ada rasa bangga bertemu dengan orang soleh itu. Hari ini kita robahlah bahasa kita. Pak, hari Ahad telepon Ustadz Anu Pak, kita ke rumah yuk bertamu bawa anak Pak. Nggak pernah ibu datang ke rumah saya bawa anak. Bawa anak ke rumah saya sekali-sekali, tapi bawa makanan jangan, nggak apa-apa. Enak aja udah datang bawa anak, nggak bawa apa-apa lagi. Iya, disunahkan sering memberikan hadiah. Seringlah beri hadiah kata Rasulullah. Hadiah itu meningkatkan silaturahmi, ada kenangan. Apa contohnya? Sarung saya dikasih orang ini, baju dikasih jamaah. Setiap saya pakai, Masya Allah, barakallah ya.
ini dikasih Pak Anu dulu. Setiap saya pakai baju, Masya Allah, ini dikasih Pak Anu. Ada doa yang keluar dari mulut kita ketika kita ingat siapa yang memberi itu. Iya, dari ibu-ibu lain yang sini belum sih. Ya jujuran belum ada kan Bu? Ya jujur aja lah. Mengajari keluarga untuk bertauhid, memperkenalkan Allah sejak dini kepada anak-anak. Demi Allah, nak, ini yang bangun rumah ini bukan papa, ini rezeki dari Allah. Nak, ini mama bawa buah. Dari mana ini, nak? Dari Allah. Jadi yang ada memori masuk ke otak anak itu Allah, Allah, Allah. Kenapa kita sehat, nak? Dari mana kesehatan? Dari Allah. Orang sekarang kan mengagumi dokter. Ustadz, berobat ke sana, dokternya bagus. Seolah-olah menyembuhkan dia kan? Bisa ke syirik loh itu. Ustadz berobat ke sana loh, dokternya bagus loh. Kemarin saya ke sana sembuh. Astagfirullah. Berpeluang syirik. Bukan dibilang, Masya Allah Ustadz, atas izin Allah saya berobat kemarin sehat. Atas izin Allah. Ya Bun, berhentilah mengagumi manusia, tapi kagumi Allah. Luar biasa ciptaan Allah ya. Langit miliaran kilometer tapi tidak punya tiang. Bumi dihamparkan tidak punya landasan. Ibu tahu berapa kilometer ke bawah ini? Subhanallah. Jumlah manusia bertambah sekarang miliaran, tidak membuat bumi gonjang. Secara teori harusnya semakin banyak yang membebani bumi itu kan gonjang harusnya. Ini nggak pernah bumi itu bergoyang karena beban. Tidak pernah langit jatuh walaupun tidak ada penyangga. Oksigen tidak pernah habis walaupun dihirup miliaran manusia. Tapi kita kadang lupa bersyukur, Bu. Kita selalu menghirup oksigen tapi lupa bersyukur kalau itu gratis dari Allah. Kita dirikan rumah di atas tanah, kita lupa bersyukur tanah itu dari Allah. Itulah perlu mengaji, mengkoreksi diri dan evaluasi. Siapa aku hari ini ya Allah? Apakah aku sudah bersyukur atau belum? Umur kita di atas 50, Bu. Syukur kita masih kurang. Sepakat ya? Kita menerima nikmat setiap hari, tapi syukur kita belum tentu setiap hari. Takut sekali dengan ngaji itu. Kenapa? Di belakangnya iblis. Di belakangnya siapa? Setan. Iblis itu bergerak terus, Bu. Karena dia putus asa, dijamin masuk neraka. Dia tidak mau kesepian di neraka, maunya rame-rame masuk neraka. Dia udah putus asa iblis itu dengan setan, Bu. Setan itu bagi dua, berbentuk manusia, sifatnya manusia. Ada yang berbentuk manusia, ada manusia bersifat setan. Contoh suami ibu nggak sholat, itu manusia, setan berbentuk manusia. Jadi ibu kalau bilang, Pak sholat Pak malas, setan lu bilang aja. Karena yang benci sholat itu setan. Tapi nggak boleh ya Bu, ibu harus hormat sama suami. Jelek-jelek gitu suami ibu. Ya, kasihan dia udah jelek, dijelek-jelekin lagi. Ya, mengajari keluarga untuk bertauhid 2014. Baca, langsung antum. Catat dulu ayatnya. Surat 20 ayat 14. Kedua, 31 13. Ketiga, surat 2 133. Keempat 112 1 sampai 4. Saya ulangi. 20 14. 31 13. 2 133. Surat 112 1 sampai 4. Udah? Langsung baca si antum, ya. Sungguh aku ini Allah. Siapa yang mengatakan itu? Allah kan? Jadi kita disunahkan perkenalkan diri dengan orang. Allah sendiri perkenalkan diri. Terus? Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu karena Ustadz atau karena Allah?
Allah. Perintah siapa? Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kenalin dong gue Allah, katanya. Kira-kira begitulah bahasa bebasnya. La ilaha illa ana, tidak ada ilah. Apa itu ilah? Yang disembah, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan, yang disucikan. Illallah, kecuali Allah. Jadi ibu tidak boleh memuja-muji manusia berlebihan, memuja-muji suami berlebihan. Yang dipuji itu siapa? Karena Allah maha terpuji, Allah maha mulia, Allah maha suci. Ibu jangan biasakan memuji-muji manusia, Bu. Wah, suami saya Pak Muji luar biasa baik, tiap bulan kasih belanja. Memang kewajiban kok, nggak ada hebatnya. Yang hebat itu kalau suami orang ngasih belanja sama ibu, itu baru hebat suaminya itu. Berarti dia berbagi sama istri orang kan. Masya Allah. Terus surat 31-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman itu siapa? Dia bukan nabi loh. Dia orang soleh yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Masya Allah. Dia bukan nabi dan bukan rasul, tapi namanya dipatri dalam Al-Quran, surah Luqman. Bahagia nggak kita itu? Nggak ada kan surah Munzir, nggak ada. Betapa mulianya beliau itu ya, sampai ada nama surah di Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Terus Berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. nah, siapa yang kewajiban mendidik anak tauhid? Suami, ayah. Antum sudah nikah? Belum? Demi Allah antum berkewajiban mendidik anak dan istri. Biasanya pada masa berat loh kita laki-laki mempertanggungjawabkan istri, anak, ibu kandung, saudara perempuan yang belum menikah. Kita bertanggung jawab di padang mahsyar. Jadi jangan bilang, saya Pak berat Pak, ibu saya. Memang kewajiban kamu, saya bilang. Kamu anak laki-laki. Kita fisik dilebihkan Allah, rezeki dilebihkan Allah, kemampuan dilebihkan Allah, wawasan dilebihkan Allah. Karena kita akan bertanggung jawab kepada banyak orang dan banyak hal. Kita calon pemimpin. Makanya ibu-ibu nggak boleh ngatur-ngatur suami di rumah. Dosa besar ibu. Pak, gorengkan asin. Pak, masak itu ikan gembung. Terus ngapain ibu nikah? Ada yang seperti itu kan? Mengatur suami. Udah jelek ngatur lagi. Kalau cantik mendingan, Bu. Udah jelek pesek ngatur suami. Jangan ya, Bu, dosa besar. Hormat sama suami, itu pengganti ayah. Pulang suami kerja, cium tangan, sehat ya Mas, jangan manggil papa, sebaliknya. Sebaiknya jangan manggil papa, manggil ayah, manggil Mas atau abang. Sehat Bang? Ya Masya Allah, barakallah ya. Makan dulu lah Mas, udah lapar kan. Ada ikan asin merebus. Kok ikan asin? Ya uangnya cukup segitu Mas, gak apa, yang penting berkah Mas. Gaji suami minta pelepasan. Maaf ya Mas, makan pakai sayur aja Mas, uangnya gak cukup beli ikan. Insya Allah berkah. Dimasak dengan niat ikhlas, sumber uangnya halal. Yang penting halalnya itu, Bu. Untuk apa uang banyak kalau korupsi? Betul? Mendingan banyak tapi halal. Banyak orang bangga punya uang, maaf, tapi korupsi. Tanamkan kepada anak hidup sederhana itu, Bu. Yang penting kamu suka nolong orang, nak. Mulia sekali kita menolong orang, nak. Terutama saudara terdekat. Ada ponakan, saudara mama, kamu nanti kaya, bantu mereka ya nak. Saudara papa banyak susah di Sumatera, tolong dia ya nak. Jangan kamu mikirin diri sendiri. Sehebat-hebat rumah kamu meninggal dibawa ke kuburan kok nak. Semahal-mahal busana kamu meninggal ditutupkan kapan kok nak. Betul ya? Semewah-mewah baju kita hidup, meninggal kita kan kapan kok. Semewah-mewah rumah kita, meninggal ke kuburan kok. Saya selalu itu yang saya doktrin ke kepala saya.
Apa gunanya saya beli baju mewah, saya pikir. Terus juga saya meninggalkan kapan? Tipis, murahan lagi. Meninggal saya bukan dibawa ke rumah saya. Kemana? Ke kuburan. 7 langkah orang sudah tanyai kita. Man rabbuka, man nabiyuka. Istri kita paling seminggu ingat kita. Minggu kedua udah lupa. Iya. Gak usah GR lah. Mereka tinggal kita cuma 2 minggu setelah meninggal. 2 minggu meninggal sudah lupa mereka itu. Udah melirik laki-laki lain yang kaya. Kalau bisa lebih kaya dari suami yang meninggal. Iya kan? Ngapain nikah lagi kalau dapat laki-laki kere? Ya bun, cari laki-laki yang kaya tapi beriman, soleh. Itu baru hebat. Ini udah janda, jelek, tua, cari laki-laki tua lagi. Rugi. Ya? Cepat mereka jawab itu. Surah 2 133. 2 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Bu, kira-kira ibu kalau meninggal itu pertanyaan ibu? Enggak, nak. Kalau mama meninggal tolong rumah kontrakan kita, nak. Kan enggak ada pertanyaan itu kita meninggal. Hari ini berubahlah, Bu. Kalau ibu mau meninggal, nak, kalau mama nanti meninggal, apakah kamu masih sholat, nak? Masih mau nggak mendoakan mama? Yang selalu kita bicarakan apa? Rumah kontrakan kita di sana, nak, tolong diurus. Tanah kita di Cianjur, nak, tolong diurus suratnya. 3 menit kemudian ibu meninggal. Bukan itu yang baik. Setelah mama meninggal, nak, apakah kamu masih sholat, nak? Semua nabi menanyakan itu, Bu. Ketika mereka sakaratul maut, bisa nggak dirubah, Bu, menjelang meninggal nanti, Bu? Ibu masih lama nggak meninggal? Ya, begitu ibu sudah sakaratul maut, masih bisa ngomong, panggil anak-anak semua. Apakah setelah mama meninggal kamu masih sholat, nak? Ya, sholat ya, nak, jangan lupakan sholat. Membedakan kita dengan orang kafir, sholat itu, nak. Saum mereka punya, perjalanan ke luar negeri mereka punya, sedekah mereka lebih banyak, zakat mereka punya. Bedakan kita dengan orang kafir itu, nak, sholat. Sholat ya, nak. Ada nggak ibu tanyakan gitu sering sama anak? Udah sholat, nak? Ibu sering bertanya, udah makan, nak? Itu kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah makan, nak? Makan pakai apa? Kalau makan itu nggak perlu ditanya, udah makan duluan deh itu. Sholat yang perlu kita tanya. Udah sholat, nak? Tapi tadi sholat jamaah enggak, nak? Tadi malam baca Quran enggak, nak? Subhanallah. Biasa dihisap kita. Pertanyaan kita ternyata tiap hari begitu sama anak. Tadi malam baca Quran enggak, nak? Udah sholat enggak, nak? Jamaah enggak, nak? Ke masjid enggak, nak? Ke masjid ya, nak. Kamu anak laki-laki, nak. Mulai hari ini robah ya, Bu, pertanyaan ya. Masya Allah. Itu geser, Bu, ke depan, itu masih banyak itu yang datang. Pastikan pertanyaan kita kepada anak, sudah sholat, nak? Jamaah enggak tadi? Senin Kamis kamu masih puasa enggak, nak? Masih, alhamdulillah, barakallahu fiik ya, nak. Biasakan mendoakan anak, Bu. Barakallahu fiik. Sama teman juga ibu-ibu. Sehat ya, Bu, ibu. Barakallahu fiik ya, Bu. Mudah Allah memberkahi dan memberikan taufik kepada ibu. Itu doa itu tinggi dan mulia loh, Bu. Barakallahu fiik. Setiap ketemu dengan kawan kita, barakallahu fiik ya. Nanti malaikat berbalik mendoakan kita seperti itu. Ya, Bun. Mulai hari ini ibu berjanji setiap bertemu ibu, sehat ya, Bunda, sehat. Barakallahu fiik ya, Bunda. Barakallahu fiik. Doa itu tinggi sekali, itu agung sekali itu. Jangan lupa itu. Insya Allah. Buka, udah tadi, udah semua baca. Surat 112 1 sampai 4. Katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus
Allah keempat meminta segala sesuatu. Jadi bukan minta sama saudara, Bu, sama manusia siap kecewa. Minta sama orang tua belum tentu diberi. Minta sama tetangga belum tentu dipenuhi. Karena terbatas. Kedua, tetangga pelit. Tetangga ibu, tetangga saya baik-baik. Yang baik, yang pelit ada juga. Terus, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. iya. Dan tidak ada yang serupa dengan dia. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Enggak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Rabbus samawati wal ardh. Ya, Bun. Tanamkan kepada anak, kamu patuh kepada Allah ya, Nak. Kenapa, Ma? Dia menciptakan kamu, menciptakan ayah, menciptakan bunda, menciptakan umi. Muliakan Allah ya, Nak. Jangan pernah tinggal sholat ya, Nak. Mama tidak bisa membantu kamu masuk surga. Demi Allah, Nak, Mama nggak tega lihat kamu nanti di neraka. Bayangkan ibu ketika dimasukkan ke surga, diperintahkan Allah mengintip penduduk neraka. Ibu temukan salah satu penduduk neraka adalah anak kandung. Sakit nggak itu? Yang dulunya 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Tiba-tiba ibu lihat, ibu intip dari jendela di surga. Salah satu penghuni neraka adalah suami ibu. Nauzubillah. Mau bilang apa? Suami ibu ternyata salah satu penduduk neraka. Misal, nauzubillah. Mau bilang apa, Bu? Nggak bisa apa lagi. Hanya ada air mata. Ya Allah. Selama ini, Waalaikumsalam. Selama ini adalah yang ku kenal suamiku orang taat. Selama ini ya Allah, ku tahu suamiku tidak pernah tinggal sholat. Kenapa masuk neraka ya Allah? Ibu menangis menyaksikan suami neraka itu. Ternyata tanpa ibu tahu, selama hidup selingkuh dengan teman kantor. Di rumah dia pura-pura baik, purba. Sholat nggak tinggal, ibadah, rupanya di luar pacaran sama wanita lain. Sampai meninggal dia, ibu nggak tahu. Ada. Di rumah baik, alim, kemana-mana pakai sarung, pakai sorban. Sorbannya segede ban Vespa. Iya. Ternyata di luar pacaran dengan wanita lain. Ada di Jakarta banyak. Bisa jadi terjadi sama suami ibu hari ini. Contoh, suami ibu kan banyak nggak ngaji hari ini. Kemana? Nggak mau kan diajak ngaji. Suami ibu-ibu yang mana ini? Nggak ada kan? Anak-anak muda kok ini. Emang suami ibu anak muda? Iya, cuma berapa orang ini? 3 orang cuma suami ibu di sini. Selebihnya mana suami? Di rumah, nonton TV, ngopi, ngobrol sama tetangga. Susah ngaji laki-laki itu, Bu. Padahal kewajiban ngaji dia, bukan ibu. Seperti ibu masih punya suami, sudah meninggal. Ibu yang masih ada suami, hadir di sini, diajak. Nggak diajak memang. Kenapa nggak diajak, Bu? Saya anjurkan diajak lah, Bu ya. Pak ngaji apa? Di sana kita makan-makan. Kalau nggak malu nambah, ya. Diajak, Bu ya. Mulai minggu depan ya, malam Ahad depan diajak. Pak ngaji, Pak. Jangan ke mall lagi lah, Pak. Kita udah tua. Usia kita nggak tahu, bisa jadi Papa 3 hari lagi. Bukan mendoakan, Pak, berharap gitu. Iya. Tuh apa punya suami nggak mau ngaji? Iya. Ngaji apa? Karena saya akui laki-laki paling malas ngaji. Merasa sudah hebat sebagian yang malas. Dan kali, Bu ya, diajak ya, Bu, dibujuk. Pak ngaji, Pak, yuk. Enak kok rame-rame di sana, yang lain juga pada datang gitu. Ya. Ini saya lihat bapak ini bukan suami ibu ini. Kan belum nikah kan? Ini 1 2 3 4 5 belum nikah. Yang nikah cuma Pak Nopi di sini. Itu pun baru nikah ya. Baik, 112 1 sampai 4. Qul huwallah, udah. Poin kedua, mengajar keluarga untuk melaksanakan sholat.
Karena sholat kewajiban mutlak bagi seorang beriman. Kristen, Yahudi zakat, kita zakat. Kristen, Yahudi punya perjalanan. Nasrani ke Vatikan, Yahudi kemana? Ke tembok ratapan. Hindu kemana? Gangga. Punya semua, Bu. Apa bedakan kita? As-sholah. Makanya kalau nggak sholat, apa bedanya dengan orang kafir kamu, nak? Sedekah mereka lebih besar. Ibu tahu? Rumah saya kan dekat gereja di Medan dulu. Itu saya intip, Bu, uang infak mereka itu. Mana ketemu yang warna yang itu, yang ada warna merah, 100.000. Kita kalau buka dompet 50.000, 20.000, 10.000, 2.000, yang masuk berapa itu? 2.000. Karena saya kan pengurus masjid, menghitung uang 80% 2.000-an. Subhanallah. Bapak-bapak yang gaji 8 juta, 10 juta, masukin ditutup. Bukan ikhlas, takut ketahuan 2.000. Kan gini kan biasanya kan orang masih ini. Bukan apa-apa, kan 2.000 masuk. Kok bisa tega ya? Ini dulu, jalankan di sini dulu. Udah. Ngisiin Pak itu sebanyak-banyaknya, Bu. Bukan untuk saya itu, bukan. Buat Ustadz yang menggantikan saya sewaktu-waktu gantikan, untuk Ustadz, bukan untuk saya. Rezeki saya insya Allah udah cukup. Cukup banyak malah. Makanya berbagi gitu. Alhamdulillah khair. Iya? Insya. Ketika kita sudah melakukan itu, hidup kita tenang. Rajin baca Quran, sedekah tiap hari, wanitanya berhijab, mertuanya taat. Hidup kita tenang. Tapi enggak, mertua enggak berhijab. Anak sering keluar malam. Suami pulang tengah malam. Tetangga mencampuri urusan. Stres hidup itu. Saya yakin ibu-ibu ini orang bahagia. Wajah kelihatan. Berkerut tapi cerah. Berkerut karena tua. Apa tadi itu? Mengajari keluarga untuk melaksanakan sholat. Surat 245. Udah 245. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bu, minta pertolongan jangan minta doang, harus sholat dulu dong. Ini enggak, minta rezeki, ya Allah limpahkan rezeki, tapi enggak sholat. Limpahkan kesehatan, tapi enggak mau sholat. Gila ya, yang diminta dilimpahkan. Teori bahasa Indonesia dilimpahkan itu, minta sesuatu lebih dari cukup loh limpahkan itu. Tapi giliran sholat 5 menit, doa setengah jam. Sholatnya cuma ina atau ini akan kuluh. Itu aja mutar matir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua ina atoina. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Diakui Allah memang. Sholat itu berat memang bagi orang tidak ikhlas. Contoh anak ibu, sholat natar kayak petasan. Sholat natar memang Allah akui jelas berat bagi orang tidak beriman. Terutama sholat tepat waktu. Sholat memang zuhur tengah 3, asar betul tengah 6, maghrib tengah 7, subuh digabung dengan duha dia jam 9. Habis subuh sholat duha dia karena udah jam 9. Paling sholat yang paling sering terlambat apa? Asar dengan subuh. Asar ketiduran, subuh bangun kesiangan. Jam 9 baru bangun. Disitulah subuhnya. Malaikat senyum mencatat nih. Nggak gue catat dia udah sholat. Dicatat jam 9. Sedih malaikat itu. Iya, kalau nggak dicatat berdosa dia. Dicatat, bikin pusing dia. Jam 9 sholat subuh. Giliran ke kantor disiplin. Masya Allah. Beliau lah dulu itu. Begitu kan? Jujur lah, berapa tahun sholat tepat waktu? Ada 5 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. 3 hari terakhir. Iya. Sholat banyak orang. Tapi tidak tepat waktu. Lagi pada apa? Syaitan. Oh, halus banget bos setan itu.
Iblis itu Bu, licik sekali. Di sini bermain dia. Udahlah, nggak apa-apa kok, nanti aja sholat, bentar. Ma, sholat ma, kata suami ibu. Nanggung Pak, nanti rendangnya gosong. Matikan aja kompornya. Sholat dulu, nanti habis sholat nyalain lagi. Selalu ibu katakan nanggung. Suami juga gitu di kantor. Pak, sholat Pak jamaah, nanggung. 2 lembar lagi ngetik. Tengah 2 pulang dari masjid. Astagfirullah, udah bubar, udah. La ilaha illallah. Kenapa? Nanggung itu bahasa setan loh itu. Yang ditransfer dari otak manusia. Nanggung 2 lembar lagi ngetik. Ibu-ibu nanggung lagi masak gulai. Bahasa nanggung itu dari setan. Dipolitisir menjadi bahasa manusia. Nanggung. Akhirnya nanggung masuk surga. Neraka ente. Karena nanggung tadi. Nanggung masuk surga. Rajinnya bukan main sholat, tapi berzina. Ada konsep begitu. Sholatnya nggak tinggal, tapi berzina Bu. Kenapa saya tahu? Dia yang jujur ngakuin. Aku terus terang nggak bisa ninggalkan zina itu. Astagfirullah. Jadi sholat kamu nggak tinggal? Iya. Masih hubungan seks dengan perempuan lain? Iya katanya. Kok bisa ya Zabi? Padahal inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholatnya nggak benar. Kalau sholat benar, insya Allah kita terhalang. Astagfirullah. Ibu kalau udah sholatnya benar, nggak mungkin ngomongin orang lagi. Pasti terjaga. Astagfirullah. Kenapa saya ngomongin mertua ya, sementara sholat saya tidak tinggal? Astagfirullah. Kenapa ngomongin suami, menjelek-jelekan suami, pada suaminya udah jelek? Kasihan Bu suami korban. Udah jelek-jelekin lagi. Tiap hari berikan makan ibu, diberikan rumah, berikan mobil, masih juga dibilang suami pelit. Loh suami saya Ustaz pelitnya Masya Allah. Mobil ada loh sudah, rumah sudah diberi, masih pelit. Banyak kan kayak gitu ibu-ibu. Suami saya pelit Ustaz. Astagfirullah. Di tukang sayur lagi ngomongnya. Saya sering ngerumpi Bu tukang sayur gitu. Saya dengar ini Bu tukang sayur. Kok tega ya menjelekin suami. Saya yakin bukan ibu ya, yang lain itu. Saya yakin ibu enggak lah. Enggak beda. Iya. 1778. 1778. Langsung. Laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat terberat manusia apa? Subuh. Sampai khusus kalau katakan sholat subuh itu disaksikan malaikat. Sampai begitu. Seolah-olah sholat lain nggak disaksikan malaikat. Betul kan Bu? Karena justru yang banyak tinggal itu sholat subuh orang. Atau minimal dia sholat tapi terlambat. Jam 6 sholat subuh. Tengah 8 sholat subuh. Karena kita berdasarkan kapan bangunnya. Karena kalau kesiangan karena Allah nggak apa-apa. Contoh, ibu pulang dari Garut jam 4, ngantuknya Masya Allah tertidur. Jam 9 baru bangun, nggak apa-apa subuh ibu jam 9. Tapi jangan karena nonton TV, nonton sinetron, bangun jam 9, dosa besar. Tapi kalau karena kondisional, saya pulang dari Medan kemalaman, sampai di Jakarta jam 4 kelelahan, tertidur lah saya. Jam 9 terbangun, astagfirullah. Ya sholat aja subuh jam 9. Itulah subuh kita jam 9 itu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja nonton TV, main bulu tangkis seperti beliau. Kesiangan bangun gara-gara bulu tangkis. Sampai jam 11 malam. Jam 12 baru tidur. Jam 9 baru terbangun. Kelelahan. Karena main bulu tangkis. Oh nggak masuk Bu. Ya? Ya Bun? Ingatkan anak ibu, nak jangan ya nak, berat lo neraka itu nak, nggak tega mama lihat kamu nanti masuk neraka. Ngomong dengan lembut sama anak, nggak tega mama nak lihat kamu neraka nanti, nggak tega mama nak, mama masuk surga kamu masuk neraka. Sementara kamu 9 bulan lebih di rahim mama nak. Bujuk anak itu supaya sholat. Ya? Poin keberapa sekarang? 3. Menunaikan hak dan kewajiban suami istri.
Kewajiban ibu apa? Ngurus anak, melayani suami. Ibu tidak boleh ngomong, capek saya ngurus anak. Nggak boleh bu, memang kewajiban bu. Kan sering ibu ngomong, capek mama. Nggak boleh gitu dong, memang kewajiban kita ngurus anak kok. Kalau ibu ikhlas ya nggak ada capek itu. Sepakat ya bu ya. Kalau ibu ikhlas, insya Allah nggak capek ngurus anak. Karena besok mereka lah mendoakan kita. Setelah meninggal kita, doa mereka kita harapkan, bukan tetangga. Tetangga itu bu sekedar menguburkan kita kok dia itu. Habis itu selesai. Sampai mendoakan kita anak yang soleh, bukan anak yang salah. Berarti kewajiban mendidik anak. Yes. Jangan katakan capek bapak mendidik kamu. Astagfirullah. Kewajiban kok. Pernah nggak mama ngomong kayak gitu? Pernah. Ini pernah katanya. Mamanya yang mana ini? Ada di sini. Terserah kamu. Mau sholat mau enggak? Capek mama. Kamu udah dewasa. Sampai mati. Nggak ada istilah sampai dewasa bu. Anak laki-laki sampai mati kita didik. Anak perempuan sampai kita nikahkan. Habis nikah tanggung jawab suaminya. Tapi kalau anak laki-laki nggak bisa bu. Sampai mati dia. Kan saya sudah nikah mah. Sampai mati nak. Kenapa? Anak laki-laki mama. Tapi anak perempuan enggak. Aku nikahkan engkau, anak aku Fatimah binti Munzir Situmorang, dengan mas kawin 3 kg emas tunai. Sejak itu aku lepas tangan. Urusan anak saya bu, itu kan anak saya, terserah mau 3 kilo 4 kilo. 3 kilo itu baru 3 miliar. Kalau mantu saya orang kaya kan kecil. Makanya cari mantu jangan orang kere. Ini udah miskin jelek belagu lagi. Iya, antum nanti ada punya anak perempuan sini. Antum punya anak perempuan. Cari mantu yang kaya, jangan kere. Ini udah orang kampung miskin lagi. Cari pengusaha kaya, yang taat tentunya. Insya nak, cari suami yang kaya raya nak. Jadi begitu kamu nikah, papa berhenti bekerja kan gitu. Mas kawinnya 3 kilo. Ya masya Allah. Udah. Surah 434. Empat tiga empat. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan. Dengar bu, ibu jangan merasa minder berlindung kepada suami. Memang melindungi tugas suami, melindungi fisik, melindungi ekonomi, melindungi kehidupan. Jadi ibu jangan bilang saya perempuan mandiri Ustaz, nggak mau saya berlindung sama suami, minta tolong sama suami. Ngapain ibu nikah? Fungsi kami melindungi ibu. Makanya saya enak lihat suami mengharapkan hasil gaji istri. Dosa besar. Karena mencari nafkah itu kewajiban kami, bukan ibu. Soal ibu bekerja urusan ibu. Tapi jangan mengharapkan penghasilan istri untuk kehidupan. Tapi kalau ibu ikhlas pak, gaji papa disimpan aja ya pak untuk tabungan, pendapatan mama untuk kehidupan kita, biaya anak-anak. Itu lain cerita. Tapi kalau suami mengharapkan gaji istri untuk makan, oh dosa besar, neraka kalian. Kewajiban kami kok itu cari nafkah itu. Ya bun, bapak-bapak, kewajiban kita loh itu. Kewajiban kita. Jangan santai. Laki-laki yang paling diridhoi Allah apa? Laki-laki pekerja keras. Makanya saya kalau laki-laki santai, ongkang-ongkang kaki, istrinya bekerja, enak saya itu, enak. Kecuali pensiun. Udah pensiun, usia udah lanjut, sakit-sakitan itu lain cerita. Udah 35 tahun bekerja nggak apa-apalah, kasihan bu. Mesake kata orang Medan. Kasihan ya, mesake. Ini enggak bu, mengharapkan istri bekerja. Dia ongkang-ongkang di rumah. Banyak-banyak. Dosa besar dia bu. Kalau ibu ikhlas pahalanya gede. Suami saya di rumah pak. Nggak bekerja, nggak. Kenapa? Malas. Terus ibu emang ibu keluarga iya. Masya Allah, barakallah fik ya bu. Mudah-mudahan ibu diberkahi Allah. Pahala besar menyekolahkan anak. Seperti ibu saya kan, ayah saya kepala sekolah, berapalah gaji guru? 7 anak semua sekolah. Ibu bekerja keras bu. Yang penting anakku bisa sekolah semua.
anak-anak masih kuliah sekolah, suaminya meninggal atau ayah saya meninggal. Subhanallah. Tapi dia bilang, saya dengar itu waktu ayah saya menjelang meninggal, jangan takut, anak-anak harus semua sekolah. Dia penuhi janji itu, anak-anaknya semua sekolah walaupun ayah saya sudah meninggal. Itulah ketulusan seorang ibu itu. Anak-anak harus sekolah, harus sekolah. Saya yakin ada di antara ibu-ibu seperti itu sekarang, janda, punya anak 5, tapi ibu ikhlas bekerja keras. Niat ibu, bagaimana anak tetap sekolah, anak harus kuliah. Jalan kaki saya bu kuliah, sekian kilometer. Tapi semangat ibu yang saya ambil, kamu harus kuliah ya nak, harus sarjana ya nak, walaupun susah. Itu nasihatnya, nggak apa-apa, nggak susah. Miskin itu bukan hina, miskin itu bukan aib. Itu tanamkan ibu saya dulu, kemiskinan itu bukan aib nak. Jangan malu miskin. Yang malu itu mencuri, korupsi. Itu baru iya hina. Ya bunda ya. Tanamkan semangat itu kepada anak. Nggak apa-apa ya nak, kamu jalan kaki ke kampus ya nak. Yang penting kamu tetap kuliah nak. Nggak, uang mama nggak cukup untuk biaya ongkos kamu nak. Ada ibu janda di sini. Ibu janda ya. Punya anak. Iya, tanamkan itu bu. Bangun semangat mereka. Nggak apa-apa nak, kamu sekarang dihina orang. 10 tahun ke depan mungkin kamu jadi pejabat nak. Ya bunda ya. Semangat itu tanam kepada anak. Jadi anak itu tumbuh sportif, jujur, percaya diri. Yang sekarang kita susah cari generasi muda percaya diri, minder. Temannya bawa mobil dia minder, temannya bawa motor dia minder. Kenapa harus minder? Miskin bukan aib, saya bilang. Saya lama miskin bu, saya dulu ketua Romusa, rombongan orang susah. Iya, nggak usah malu jadi orang miskin. Yang malu itu jadi maling. Ya, kita teruskan. Udah baca semua. Ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jaga bu, ini ingat bu, beda dengan ibu-ibu di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, di Bekasi mungkin. Kalau sudah suaminya dinas keluar kota, ke Medan, ke Pekanbaru, ke Palembang, bu, telepon itu. Lagi di mana bu? Di rumah. Bu, ini suami saya nggak ada di rumah. Lagi dinas ke Medan 3 hari, jalan-jalan ke Bandung yuk. Dosa besar ibu, lihat, menjaga harta, kemuliaan suami. Ketika ditinggal kata Allah, bukan malah jalan ke Bandung atuh. Itu kebiasaan ibu-ibu saya di Indonesia itu. Udah suaminya dinas keluar kota berhari-hari, dia kesempatan keluar kota. Jalan-jalan ya bu ke Bandung, biar saya yang bayarin. Kenapa? Suami saya lagi ke Medan 3 minggu, ada dinas. Nanti sebelum suami pulang, kita pulang duluan. Suami jam 4, kita jam 3 di rumah, beda 1 jam. Suaminya cerdas. Gimana cerdas? Pagi-pagi lihat tumpukan pakaian kotor banyak di mesin cuci. Loh, kok pakaian istriku banyak yang kotor? Jangan-jangan dari luar kota kan gitu kan? Suaminya cerdas, bukan blow on. Akhirnya ribut, bertengkar. Karena gara-gara ribut tadi ini, meninggalkan rumah ketika suami tidak di rumah. Dosa besar bunda. Keluar itu sama suami. Pak, besok libur kan 3 hari, iya. Jalan-jalan ke Bandung yuk. Ke Bandung sama anak istri. Saya keluar kota, jarang saya mau sendiri tuh, Bu. Ngajak anak bawa istri. Ada juga tipe ibu-ibu, nggak suka bawa keluarga keluar kota. Lebih senang dia sama teman-teman ibu-ibu. Sebagian enggak, bawa keluarga, bawa suami. Karena enak kita makan-makan dengan suami, ke restoran dengan anak. Nanti nggak ada uang, anak yang bayar. Ya, terus. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang. Artinya apa bu? Maaf, tidak menggaulinya.
bertingkah, bermasalah, pisah ranjang, ancam. Itu perintah Quran. Bapak-bapak berani nggak? Masalahnya bapak-bapak aja yang nggak berani pisah ranjangnya. Nggak kuat beliau, apalagi beliau yang masih muda. Ya, terus. Dan kalau perlu pukullah mereka. Boleh, tapi tidak menyakiti. Pinggang ke bawah. Jangan dibanting, meninggal dia. Disuruh pukul memang, tapi tidak menyakiti, sekadar sanksi. Pahanya misalnya, pok, kan nggak berbahaya. Jangan kepala yang dibacok begitu. Terus. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Nah, dengar suami-suami, jangan sekali istri salah itu dibongkar. Mama gak tahu diri ya, nikah dulu, hidup susah. Gak tahu diri ya, orang kampung. Kan tersinggung istri kayak gitu ngomong. Ibu juga begitu. Nikah dengan saya modal dengkul doang. Masih syukur suami ibu punya dengkul. Kan sering kan orang ngomong kayak gitu. Belagu banget loh, nikah sama gue cuma modal dengkul. Nggak boleh ya bu, kasar kayak itu. Ya bunda ya, nggak pantas ngomong sama suami begitu. Kalau ibu merasa nggak nyaman, ngomong aja baik-baik. Misalnya suami sering keluar malam, jangan ya pak, papa udah berumur, nanti sakit-sakitan, mendingan meninggal duluan. Ya daripada sakit-sakitan nambah kerjaan istri. Ya, terus udah. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Poin keempat, memberi makan keluarga dari yang halal. Jangan gara-gara gengsi uang dikasih dari uang yang tidak benar. Memberi makan keluarga dari yang halal. Bagaimana mau sakinah yang dikasih yang haram? Sumbernya bisa halal, tapi yang dimakan haram. Makanya kalau saya, bu, jujur ya, saya kan nggak pernah mau makan di luar restoran Padang. Saya lihat orang di Jakarta itu, asal rame dikit restoran Cina masuk, kan nggak ada jaminan bu itu bercampur minyak babi, nggak ada jaminan. Ember tempat mencuci, betul ibu mesan sop sapi, tapi ember tempat ibu mesan sapi itu bekas sop babi dulu kemarin pagi. Jakarta sering saya lihat itu restoran Cina itu, betul dibilang halal sop sapi. Pagi-pagi dia baru makan sop babi di situ. Ada jaminan. Saya asal makan cari nasi Padang. Saya tanya itu, yang punya siapa? Orang Padang. Muslim. Di luar negeri saya begitu. Karena di Malaysia, di Singapura, di Amerika, restoran Padang ada bu. Di Australia, restoran Padang ada kok. Cuma dasar lidah orang Indonesia yang aneh-aneh. Saya kan nggak cocok burger itu. Iya, nggak cocok saya itu makanan gitu-gituan itu. Hotdog apa? Hotdog, herder. Nggak cocok lidah saya itu. Di mana-mana saya cari itu. Minimal cari India Muslim seperti Pakistan, di India. Cari India Muslim, restoran India Muslim. Atau di Medan India Muslim, banyak restoran mereka. Ini enggak, asal rame masuk. Coba selektif kita kalau makan itu. Restoran betul-betul yang halal. Sahabat kita orang soleh, teman akrab anak diseleksi. Saya bu, teman anak SD, SMP, SMA. Nak, berapa teman kamu? Banyak ayah. Tolong suruh ke rumah. Nanti kita kasih makan di rumah. Waktu makan itu saya liatin cara makannya, cara bicara. Baru habis itu udah bubar, saya bilang, tadi yang baju kuning itu teman. Iya ayah. Kayaknya nggak usah lah nak dekat dengan dia. Ayah lihat cara makan aja seperti itu. Karena orang tua saya juga begitu dulu. Disuruh undang kawan saya makan-makan di rumah, baru ibu ngomong-ngomong, saya tidak boleh ada di tempat. Orang tua kamu sholat enggak bu? Oh iya. Kamu sholat enggak tadi? Oh sholat bu, orang tua saya sholat maghrib. Baru setelah pulang semua tamu, ibu bilang, yang satu itu nggak usah lah nak ya, kayaknya tadi nggak sholat dia itu. Jadi jangan ibu hanya mengenal anak, biasakan mengenal teman akrab anak.
mengenal orang tua teman akrab anak. Jadi komunikasi. Contoh, anak ibu laki-laki. Nak, ini udah jam 3 nak, kau belum pulang. Di rumah teman saya mah. Kalau mamanya ibu kenal, diam-diam ibu telepon. Bu Aisyah, iya. Ada anak saya di rumah. Nggak ada tuh. Ketahuan kan berbohong. Terdeteksi kan. Makanya pentingnya ibu mengenal dekat orang tua teman akrab. Kedua, mengenal dekat teman akrab anak. Pastikan itu dulu. Potensi kejahatan lebih kecil kalau kita mengenal teman akrab anak. Di mana kamu nak? Di rumah bu ini. Diam-diam telepon anak. Nggak ada bu. Kemarin sore katanya di rumah ibu main sama anak ibu. Enggak. Astagfirullah. Anak saya sudah bohong. Itulah pentingnya mengenal orang tua anak, orang tua teman anak. Saya pastikan bu, saya tahu nomor telepon semua teman orang tua teman anak saya. Saya komunikasi, bu, anak saya sini namanya, sering ke rumah. Oh sering pak, saya ayahnya. Saling mengingatkan ya bu. Oh iya pak, anak ibu juga sering ke rumah saya. Jadi kita enak bu komunikasi dengan sesama orang tua. Ibu jangan masa bodoh yang gitu-itu. Ya bun ya. Harus masa pinter. Masa bodoh tinggalkan. Ini cuek sama teman anak, nggak bisa. Harus tahu kita siapa temannya. Ayat berapa tadi terakhir? Ayat berapa? Iya ayat berapa? Udah dibaca. Sekarang poin keempat. Memberi makan keluarga dari yang halal. Udah. Ayatnya 2168. 2168 dengan surat 588. Surat 2 ayat 168. Kemudian surah 5 ayat 88. Ya, baca. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah rob-rob kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. 588. Surah 5 ayat 88. Jangan salah ya, 588. Ya, udah. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sebagian rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah, kamu beriman kepadanya. Makan apa? Halalan thayyiban. Tidak sekadar baik, tidak sekadar halal, tapi baik. Contoh, nasi itu halal nggak? Tapi kalau bagi orang diabetes, makan nasi baik nggak? Enggak. Sempurna kan teori Islam itu. Halal dan baik. Saya diabetes, mengurangi nasi. Saya ganti dengan ayam, daging. Memang modalnya gede. Halalan thayyiban, kode makanan di Islam itu. Halal dan baik. Ibu nggak cocok daging karena darah tinggi, jangan makan daging banyak. Nggak baik bagi ibu. Ibu hipertensi. Makannya ikan. Ikan pun jangan ikan yang di dasar laut. Jangan berlebihan makan ikan juga. Kalau orang kampung bilang cacingan, bukan itu. Karena uangnya aja nggak ada. Oh jangan makan ikan banyak nak. Nanti cacingan. Karena uangnya nggak ada. Beli ikan. Dasar ibu-ibu dulu. 5. Menjadi contoh dan toleran bagi keluarga. Jadi usahakan kita jangan ngomong di rumah, tapi ada contoh. Ibu suruh anak berhijab, ibu aja nggak berhijab, beli sayur ke tukang sayur. Memang tukang sayur Pak Ade ibu. Ibu ngomong hemat, kepergo ibu punya cincin mahal. Bapak ngomong hidup sederhana, baju bapak yang mahal, celana jeans 15 juta. Oh nggak ada ibu bawa kita depan anak-anak. Nggak ada ibu bawa kita bu. Karena dalam hatinya, ayahku nyuruh sederhana, jamnya aja 15 juta. Ibu nyuruh sederhana, hijabnya aja si sesa. 1,5 juta. Kalau ibu kan murahan jilbab ini kan. Paling 2 juta ya. 2 juta 2 lusin gitu. Iya bu, untuk apa mahal-mahal? Yang penting menutup aurat. Yang penting tidak tipis ya.
Jangan beli busana ibu-ibu terutama, jangan tipis. Maaf, jangan sampai bentuk tubuh transparan walaupun berbaju. Maaf bicara Bu, sekarang banyak saya lihat tertutup tapi transparan. Kenapa? Bahannya tipis. Makanya dianjurkan ibu pakaian gelap, warna hitam, warna biru, warna hijau tua. Tujuannya apa? Supaya jangan kelihatan bentuk tubuh. Laki-laki juga begitu, mentang-mentang batas aurat kita pusar sampai lutut, dia pakai celana pendek, nggak pakai baju, kurang ahsan lah. Betul, secara teori syariah tidak berdosa pakai celana pendek, tapi kan kurang ahsan kita jalan-jalan nggak pakai baju, mana kurapan lagi, ya. Kemudian menjadi contoh toleran bagi keluarga. 5221 sudah. Iya, 5221. Langsung. Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Coba lihat, mereka yang beriman siapa? Kakeknya, bapaknya, dan anak cucu mereka sama-sama beriman. Makanya kalau bapaknya masuk surga, kakek yang masuk surga, belum tentu anaknya masuk surga. Harus sama-sama beriman kata Allah. Kakek, anak, cucu. Terus Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. syaratnya apa? Sama-sama beriman. Jadi besok kita insya Allah bisa bertemu. Amin. Masya Allah bahagianya aku ya. Menangis mungkin saya ketemu jamaah saya sekian ribu di Indonesia. Oh bapak jamaah saya dulu, iya. Yang nyender itu, iya Ustadz. Ketahuan. Ibu jamaah saya, iya Ustadz. Dia 14 tahun saya jamaah bapak dulu di rumah. Masya Allah bahagianya saya ya ketemu dengan jamaah sama-sama di surga insya Allah kita Bu. Bahagia enggak Bu? Ngopi-ngopi di surga. Surga itu semua ada Bu. Apa yang ada niat dalam hati langsung datang. Ibu pingin mangga, pohon mangga mendekat, masuk sari mangga, kembali pohon mangga bergeser. Itu hadis. Ibu pingin makan apel, pohon apel langsung merapat, sarinya langsung masuk ke mulut kita, kita minum, pohonnya bergeser lagi. Masya Allah, namanya surga. Airnya bukan air biasa, bukan butek kayak Ciliwung. Airnya apa? Susu. Orang usil ngomong, Profesor Usil, walaupun dia Islam, banyak semut dong di surga. Mbahmu saya bilang. Emangnya sungai di surga sama dengan sungai Ciliwung? Betul susu Bu. Air sungai surga itu. Masya Allah, namanya surga ya Bu ya. Beda dengan di dunia susunya. Ya Allah ya Allah, makanya rugi lah Bu yang nggak masuk surga itu. Yang paling rugi itu Bu, kenikmatannya luar biasa. Nggak bisa diceritakan karena belum pernah kita ke sana. Tapi digambarkan iya di Quran itu. Sungainya mengalir dari susu. Yang keenam terakhir, memperbanyak doa untuk kebaikan keluarga. Jadi haram hukumnya mendoakan kejelekan, baik terhadap orang lain, apalagi diri sendiri. Haram ya Bu, mendoakan kejelekan buat orang lain, dosa besar. Ya Allah matikan dia. Nggak didoakan juga mati kalau waktunya kok. 2574 1440 37100 2574 1440 75 berapa? Iya, 37100. Ya, silakan dibaca. 3 surah. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenangan hati kami, dan jangan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lihat Bu, jadikan anak keturunan kami penyenang hati. Namanya penyenang hati pasti anaknya soleh. Jam sholat dia sholat tanpa diperintah, Masya Allah. Busananya nutup aurat, keluar malam nggak mau, temannya orang beriman. Senang nggak kita di rumah itu? Kita jadi buah bibir Bu di komplek. Bapak itu anaknya Masya Allah, semua orang taat ya. Ya, saya kira itu. Ada pertanyaan? Silakan. Oh masih ada? Oh iya, ayo baca. Iya baca. 1440 ya Bro. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku
orang yang tetap melaksanakan sholat. Lihat bahasanya, orang yang tetap melaksanakan sholat. Karena ada di awal sholat 40 tahun nggak sholat. Ada yang rajin sholat waktu muda, begitu tua nggak sholat. Ada yang rajin sholat ketika miskin, begitu kaya nggak sholat. Merasa udah hebat. Gue sakit ke dokter, gue stres ke luar negeri. Kenapa? Gue punya uang. Waktu miskin dulu, masya Allah, menangis subuh berdoa. Tahajud tidak tinggal. Rob, mudahkan rezeki hamba ya Allah, Engkau maha kaya ya Allah, mudahkan rezeki hamba. Menangis dia ketika miskin itu. Baru 3 tahun kaya sudah lupa yang dulu dia pernah menangis meminta rezeki itu. Ya bunda, ada gitu kan? Udah kaya lupa diri. Waktu miskin dulu ya Allah, belum azan sudah ke masjid. Belum Ramadan udah puasa dia. Belum waktunya sudah berbuka. Karena taatnya, belum waktunya udah berbuka dia. Karena taat. Iya. Iya. Gawat kan? Tapi begitu kaya dikit udah belagu. Lupa dia dulu hartanya itu karena hasil doanya. Masya Allah. Terus iya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Selalu disuruh kita berdoa, jadikan anak orang yang soleh. Jadi anak orang yang soleh. Karena menenangkan hati bu dipandang. Jadi omongan orang dalam kebaikan. Contoh teladan bagi tetangga. Kalau anak kita orang soleh. Anak ibu berhijab, nggak suka ke mall, senangnya ke pengajian. Jadi omongan ibu itu beruntung ya, punya anak taat-taat semua. Beruntung ya anak ibu berprestasi semua. Di belakang kita orang jadi omongan bu, omongan positif. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi